Rolas, mana Rolastiur tadi? Oh, ya, Rolastiur, halo. And then ada Nikadek, halo. Kevin Immanuel, halo. Nanda Chandring, halo. Anindya Nasya, halo. Halo, salam kenal semuanya. Right, oke. Oke, kita akan mulai sesi diskusi kita pada petang menuju malam hari ini. Saya akan buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menuju sore teman-teman semua. Salam kenal. Pertama, perkenalkan nama saya Nanda Viko. Teman-teman bisa panggil saya Viko. Em, Sekarang saya sedang studi S2 Ilmu Hukum di UGM. And then saya sudah bersama Casis ini dari 1 tahun yang lalu. eh ini sekedar apa ya? Sekedar intermezzo. Saya yang saya kenal ya, yang kenal sama saya itu yang sudah masuk ke polisi itu ada sekitar 7 sampai 8 casis yang mungkin saya kenal. Itu em, saya bidangnya adalah ilmu hukum. Selama dari SMP saya bergerak di bidang sosial, politik, ekonomi, sejarah, hukum, dan segala bidang sosum-sosum lainnya. So, kalau misalkan kalian ada yang ingin didiskusikan di luar dari topik apapun itu, berkaitan dengan sosial apapun, ya, bisa didiskusikan. Silakan tanyakan saja, jangan ragu, jangan sungkan. Eh, Kelas bersama saya enjoy, jadi kalian mau nanya, mau apa, silakan. Syaratnya cuma satu, yaitu saya tuh paling nggak suka kalau misalkan ketika saya terserah kalau teman-teman mau off cam, mau apa, tapi ketika saya tanya teman-teman semua harus tahu apa yang saya tanyakan. Jadi kayak misalkan saya Agnaila nih, Agnaila off cam gitu. Saya ngomong-ngomong, saya tanya, Agnaila, tadi saya nanya apa? Terus Agnaila nanya lagi kayak, bisa diulang nggak? Wah, saya udah malas itu. Gitu, saya paling nggak suka seperti itu. Tapi sisanya terserah kalian, gitu. Kalian mau sambil nyetir, kayak mau sambil apa, saya nggak masalah. Oke, begitu perkenalan dari saya. Kita akan membahas mengenai pengetahuan umum bersama saya pada pengetahuan umum juga wawasan kebangsaan selama 1 bulan ke depan. Oke, sebelumnya saya mau tahu dulu dong, saya dari siapa ya? Dari Gilang deh. Gilang asal dari mana Gilang? Panggilannya apa? Gilang, Fajar, Ramadhani, Dani, Rama. Siap, bilang nggak aja kak. Gilang, oke. Gilang dari aslinya kota Pati kak, dari Jateng. Pati. Pati, kabupaten ya Pati itu ya? Apa kota? Maaf, agak ngelek kak. Oh, agak ngelek, wait, wait. Ah, Pati itu kota apa kabupaten sih? Kabupaten pak, kak. Kabupaten. Oke, oke, salam kenal. Eh, Siapa tadi panggilannya? Dani ya? Panggilannya apa? Gilang. Iya Salam kak, kenal, Gilang. Gilang. Bisa dipanggil saja Oke, juga, nggak apa-apa. oke, saya panggil Gilang aja. Takutnya ntar salah lagi. Oke, salam kenal Gilang. And then sekarang kita ada Adinda Nasya. Panggilannya Nasya, Adinda, Dinda, or apa? Dinda kak. Oke, Dinda. Halo Dinda. Dari mana Dinda aslinya? Aslinya, asalnya. Pontianak, Kalimantan Barat. Pontianak, Kalimantan Barat. Berarti kalau daftar itu Polda Kalbar. Polda Kalbar kak. Ya, Polda Kalbar tapi Polresnya Kuburaya. Kuburaya namanya. Ya. Ah, oke. Oke, Adinda. And then sekarang ada Agnaila. Halo, Agnaila, apakah ada di sana? Iya, halo Kak. Kak, saya Panggilannya izin apa? nggak on cam ya Kak, soalnya masih di sekolah nih. Oke, nggak apa-apa. Panggilannya apa? Agna, Naila, Naila aja. Naila. Oke, Naila dari asli asalnya Surabaya. 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 Iya, Berarti Poldanya Polda Jatim ya? iya. Oke, oke, Agnaila, salam kenal. And then kita di sini ada Ceni Angelina. Panggilannya apa? Ceni. Kalau Kak, panggilan aku bisa dipanggil Jenny, bisa dipanggil Angel. Oke, halo Ceni atau Angel. Asal dari mana? Asal dari Lampung. Lampung. Oke, berarti Polda Lampung ya nanti ya kalau daftar ya. Iya, nanti daftarnya Polda Lampung. Oke, salam kenal Ceni atau Angel. Sekarang kita ada Kevin Immanuel. Halo Kevin Immanuel. Halo Kak,
Oke, panggilannya apa? Kevin, Immanuel, Noel, Ima. Kevin Kak. Oke, Kevin. Asal dari mana, Kevin? Kalimantan Tengah Kak. Palangkaraya. Palangkaraya. Berarti Polda Kalteng ya? Iya Kak. Oke, salam kenal, Kevin. Iya Kak. Sekarang kita ada Rido Febrian Sitompul. Apakah ada di sana? Rido Febrian Sitompul. Panggilannya apa? Rido, Febrian, Febri, Sitompul. Kak. Panggilannya Rido. Iya, Kak. Oke, dari mana? Rido, Sumatera Utara, Kak. Sumatera Utara. Oke, berarti kalau daftar ntar Polda Sumut. Iya, Kak. Oke, salam kenal Rido. Dan Siap, kita Kak. ada Muhammad Rifa SP. Apa SP artinya? Muhammad Rifa. Halo, Halo. selamat Ya, halo Rifa. saya Rifa panggilannya. Pak. Supaya singkat. Oh, Rifa, suara kamu putus Rifa. Pak, Oh, iya, nggak putus-putus. saya. Di saya putus-putus sekali. Saya tidak mendengar. Saya tidak mendengar apa yang kamu sampaikan, Rifa. It's okay, it's okay. Nah, nanti kita bisa perkenalan lagi aja. Gitu. Salam kenal Rifa yang pasti ya. And then kita ada Nanda Chandring. Wah, sama-sama Nanda nih. Nanda, halo. Panggilannya apa? Kak, Panggilannya Nanda. panggilannya Nanda Oke. Dari mana? dari Polda NTT, Kak, Oh, NTT. NTT-nya dari? di Kupang. Oh, di Kupang. Oke, oke, oke. Ya, salam kenal ya, Nanda. Ya, Kak. And then kita ada Nikadek Rastiana Dwi Kurniawati. Panggilannya apa nih? Dipanggil Kadek, Kak. Panggil Kadek. Oke. Berarti Dari Kalimantan Tengah. oh kan, saya tadi mau langsung nebak Bali. Oke, Kalimantan Tengah. Iya, Kotanya? di Kuala Kapuas. Oke, oke. Berarti tapi kalau misalkan daftar Poldanya Polda Kalteng ya? Iya, Kak. Oke, salam kenal Kadek. Iya, Kak. Kita ada Rizky Abdillah. Halo Rizky Abdillah. Halo Kak, Oke, panggilannya apa? Rizky atau apa? Rizky Kak. Oke, Rizky dari mana? Siap dari Kalimantan Timur Kak, Kalimantan Timur. Kotanya? di Kutai Kartanegara. Oke, oke. Berarti kalau daftar Polda Kalimantan Timur, Polda Kaltim. Ya, ya Kak. Oke, salam kenal Rizky. Siap Kak. Oke, sekarang ada siapa lagi ya? Lolastiur Panjaitan. Halo, Halo, Kak. panggilannya apa? Rolas. Rolas. Oke, Rolas. Dari Iya. mana Rolas? Dari dari Riau. Dari Riau. Oke, berarti ntar daftar Polda Riau ya. Iya, Polda Riau. Oke, salam kenal Rolas. Iya, Kak. Oke, ada Yudhistira Triutama. Halo, Yudhistira Triutama. Saya harus panggil apa? Halo Kak, bisa dipanggil Yudis aja Kak. Oke, Yudis. Yudis dari mana asalnya? Siap, saya dari Sumedang, Jawa Barat Kak. Oh, oke. Halo, salam kenal. Saya juga orang Sunda aslinya. Oh, orang Sunda Kak. Dari mana Kak? Saya dari Sukabumi aslinya. Sukabumi, dekat Kak. Oke, salam kenal ya. Oke, sudah semua. Siap Kak. Kita sudah semua perkenalan. Oke, teman-teman semua, kita akan mulai sesi diskusi kita pada petang menuju malam hari ini. Tapi sebelum saya mulai sesi diskusinya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Silakan. Nah, kalau ada, mau via chat, mau kalian on mic, saya tidak keberatan, apapun itu. Ada? Siap Kak, izin bertanya. Siap, silakan. Untuk pengetahuan umum di dalam Polri kan itu ada pasal-pasal juga ya Kak ya. Kalau kayak gitu, kira-kira yang keluar biasanya yang kayak gimana ya Kak? Oke. Wait, saya coba dulu apakah ntar kita akan membahas pasal. Nyam, 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 nyam. Oke, kita akan bahas pasal.
Saya akan coba sambil share screen saja, biar sekalian saya jelasinnya ya. Baik. Oke, teman-teman. Nah, ini kita di nomor 3. Di nomor kita ada membahas pasal. Oke, ketika teman-teman semua membahas mengenai undang-undang kepolisian, sebenarnya kan banyak yang akan dibahas itu ya, kayak undang-undang itu. Tapi salah satu yang pasti spesifik akan dibahas adalah undang-undang kepolisian. Ketika kalian membahas undang-undang kepolisian, pertama, ada satu pola yang itu pasti ada dalam setiap undang-undang. Jadi mau undang-undang kepolisian atau undang-undang apapun itu polanya pasti akan sama. Pertama, di pasal 1, isinya itu semua adalah definisi. Jadi pengertian, definisi, arti, itu semuanya di pasal 1. Undang-undang apapun itu, pasti di pasal 1. Semuanya itu. Artinya adalah definisi. Oke. Dari pasal 2 sampai pasal 6, pasal 7, pasal 8 lah, itu biasanya berisi mengenai asas, tujuan, prinsip-prinsip dasar, nilai kerja dasar, aspek-aspek yang pendasar. Pokoknya yang lain mendasar. 8 lewat, itu biasanya berisi mengenai tata kerja dasar. Jadi kayak dipimpin sama siapa, pimpinannya siapa, kemudian harus berkoordinasi seperti apa, berapa banyak percabangannya, itu semua seperti itu. Jadi untuk menghafal undang-undang kepolisian, pertama adalah polanya itu harus dihafal dulu. Jadi kalau misalkan kalian nanya, pertanyaannya adalah asas, tujuan, fungsi, pasti ini dari pasal-pasal awal. Nggak mungkin akan loncat ke pasal 25, itu nggak mungkin. Kalau ngomonginnya prinsip, tujuan itu pasti di pasal-pasal awal. Gitu, itu satu. Yang kedua, nah ada beberapa aspek ya, ada beberapa aspek yang dia akan atau biasanya keluar. Saya nggak bilang akan ya. Kalau akan tuh seakan-akan saya menjanjikan. Ini biasanya keluar dari beberapa soal yang sering saya baca. Ini cukup sering keluar. Yaitu adalah satu, soal mengenai atau pasal mengenai Kompolnas, Komite Kepolisian Nasional. Kedua adalah pasal mengenai kode etik. Kode etik, PTDH, dan kawan-kawan kenaikan pangkat, itu kan dia satu ikatan, satu kelompok. Ya, jadi itu adalah pasal yang kalian memang harus hafalin. Karena itu ada tiba-tiba loncat. Gitu. Itu nggak bisa, kalian nggak bisa diurutin lah. Itu tiba-tiba loncat. Jadi, ya kalau mau hafalin, saran saya, satu soal Kompolnas, kedua adalah soal peretik-etikan, kenaikan pangkat, pemecatan tidak hormat, dan lain sebagainya dengan kawan-kawannya. Ketiga, itu adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan Polri itu bisa kerjasama sama siapa aja. Misalkan bisa kolaborasi, apakah Polri bisa latihan gabungan, apakah Polri bisa kunjungan kerja, misalkan ke Jerman, nah itu ada pasalnya. Jadi H3 pasal itu adalah yang harus dihafalkan, tapi kalau untuk pasal 1 itu sudah pasti adalah berkaitan dengan definisi. Jadi kalau misalkan ada yang soal definisi-definisi, itu pasti di pasal 1 semua, ya. Kemudian di pasal 2 sampai pasal 6, pasal 7 itu biasanya mengenai asas, tujuan, prinsip-prinsip dasar. Begitu, dan kemudian setelah itu mengenai kinerja-kinerja mendasar, tata cara atau aspek pekerjaan dasar gitu. Setelah itu, kalau yang untuk dihafalkan, beberapa saya sebutnya kayak cherry picking lah ya. Cherry picking untuk pasalnya, beberapa itu satu adalah Kompolnas, itu yang sering keluar. Kemudian kedua itu adalah soal beretik-etikan, pengangkatan pengangkatan pangkat, kenaikan pangkat, and then kode etik, PTDH, dan kawan-kawannya. Dan yang ketiga, itu adalah mengenai, ya tadi, Polri itu bisa bekerja sama misalkan terhadap pemerintahan, terhadap masyarakat, ngomongin sishankam rata, itu di mana sih posisinya Polri, dalam seperti apa sih koridornya, nah itu ada pasal-pasal tertentu. Begitu. Nah, kemudian sebagai tambahan, juga seperti ini teman-teman, saya sambil coba download ya, kepolisian. Jadi, kalau kalian bicara mengenai pasal, itu ada 2 pola berbeda, teman-teman. Kalian tidak bisa menyamakan ketika kalian menyebut pasal 1 dengan pasal 2 atau pasal 5. Itu akan berbeda cara penyebutannya. Wait, saya akan coba buka dulu dokumennya. Nah, ini teman-teman. Jadi, nih ya, saya akan coba jelaskan. Ini membahas mengenai undang-undang dulu nih. Ini sering banget yang orang sering bingung. Oke, pertama, ini adalah namanya konsideran menimbang. Jadi, konsideran menimbang itu adalah landasan kenapa, atau latar belakang kenapa undang-undang itu harus keluar. Oke, ini adalah konsideran menimbang. Ini adalah konsideran mengingat namanya. Konsideran menimbang itu adalah ngomongin latar belakang
masalah, latar belakang, ada kejadian apa yang bikin ini harus keluar. Yang kedua adalah konsideran mengingat itu si undang-undang ini dia tuh korelat sama undang-undang apa aja sih, sama peraturan apa aja sih. Oke. Nah, di pasal 1 ya, ini kita tidak menyebut ini sebagai pasal 1 ayat 1. Ini bukan pasal 1 ayat 1, ini bukan pasal 1 ayat 2. Tapi ini adalah pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 2. Oke. Jadi kalau pasal 1 itu semuanya angka. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah menuliskannya dia tidak pakai tanda kurung. Oke. Berbeda dengan misalkan kita ambil contoh nih, pasal 3 dia pakai kurung. Nah, kalau ini disebut sebagai ayat. Pasal 3 ayat 1. Jadi kalau kalian menuliskan ayat itu harus pakai tanda kurung. Kalau misalkan kalian menuliskan angka, itu jangan pakai tanda kurung. Angka itu hanya ada dalam pasal 1, ayat itu adalah semua selain pasal 1. Begitu. Itu adalah soal perundang-undangan gitu. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak soal undang-undang? Ada yang masih belum mengerti? Ada yang masih belum terbayang? Silakan. Tadi siapa yang bertanya ya? Apakah sudah jelas? Baik Kak, terima kasih Kak, udah jelas. Udah jelas. Yap. Thank you juga. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan, saya sambil menunggu. Apakah ada yang mau bertanya lagi tentang apa begitu yang di luar ini? Ada? Oke, kalau misalnya tidak ada, kita akan membahas mengenai dari nomor 1. Oke. Nomor 1. Memelihara keamanan ketertiban masyarakat, mempertahankan keutuhan wilayah, NKRI, menegakkan hukum, dengan perlindungan pelayanan kepada masyarakat. Oke. Pernyataan yang merupakan tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah, jawaban di sini adalah 134. Jadi 134 adalah memelihara keamanan ketertiban, mempertahankan keutuhan, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan. Oke. Pertama begini. Ketika bicara mengenai kepolisian, itu mungkin teman-teman suka sering dengar, kalau pertahanan itu adalah ngomongin soal tentara, keamanan itu adalah ngomongin soal polisi. Apa sih perbedaannya? Jadi TNI ya itu di setting untuk bagaimana caranya wilayah NKRI itu tidak akan ada ancaman dari luar. Oke. Jadi hal-hal yang sifatnya mengancam, hal yang sifatnya akan menyerang Indonesia itu akan ditanggulangi oleh TNI. Sedangkan polisi itu settingnya ada kejadian tertentu. Oke. Oke. Nanti kalau mengerti, yes, yang mana yang kurang mengerti. Oke. Kenapa harus putus? Oh, wait. Right. Kaget saya putus-putus. Nah, apakah masih putus-putus? Halo. Nah, oke. Sudah jelas Kak, sudah jelas. Oke, siap. Oke, jadi gini teman-teman. Kenapa polisi hadir gitu ya? Bagaimana konsep negara hadir? Bagaimana kenapa polisi itu harus hadir? Jadi gini, misalkan di sini ada, saya ambil contoh siapa ya? Saya ambil contoh Adinda ya. Misalkan Adinda ya, itu adalah ya Adinda hidup ya berdampingan dengan saya. Misalkan kita tetanggaan Adinda. Kemudian saya ya itu punya dendam sama Adinda. Oke, saya punya dendam sama Adinda, and then kemudian saya ingin membunuh Adinda. Oke. Nah, karena Adinda itu punya hak untuk hidup, dan hak untuk hidupnya Adinda itu terancam gara-gara saya, maka Adinda itu perlu mendapatkan perlindungan hukum. Ini yang disebut perlindungan hukum. Jadi perlindungan hukum itu adalah perlindungan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat atau kepada warganya yang hak warga negaranya atau hak masyarakat atau hak asasinya itu terancam. Melalui siapa? Melalui polisi ini. Nah, di sisi lain, polisi juga harus melakukan penegakan hukum kepada saya. Kenapa? Karena kita ini kan hidup berdampingan satu masyarakat. Tiba-tiba ada yang melenceng nih, kita hidup tenang-tenang nih, si Viko ini tiba-tiba melenceng, ingin menghancurkan masyarakat dengan cara ingin membunuh salah satu bagian dari masyarakat. Itu. Makanya karena ini melenceng, terus dibenerin lagi, dilurusin lagi. Nah, siapa yang menghadapinya? Itu adalah polisi juga. Jadi kalau kita bicara hukum dalam konsep polisi, itu cuma ada dua, teman-teman.
perlindungan hukum sama penegakan hukum. Perlindungan hukum itu adalah diberikan kepada korban, orang yang haknya akan terancam, atau sudah terancam, atau sedang terancam. Oke? Nah, ini ketika sudah bicara ini, nanti kita akan bicara tindak pidana yang baru. Tapi kalau bicara tindak pidana, saya rasa itu harus beberapa step, agak cukup jauh gitu loh. Jadi saya akan cukupkan yang pasti adalah tadi, kalau ada hak seseorang, ya, ada hak seseorang apapun terancam, ya, maka dari itu polisi berhak untuk melindungi dia, berwenang untuk melindungi dia, bahkan berkewajiban untuk melakukan perlindungan kepada dia. Karena dia berikan perlindungan, uh, polisi itu sebagai representasi negara yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Di sisi sebaliknya, ketika ada seseorang yang apa ya, ngaco gitu ya, yang dia tiba-tiba kayak anomali gitu, tiba-tiba mau membunuh orang lah, melakukan penipuan lah, nah itu harus ditegakkan. Karena apa? Karena masyarakat itu dianggap sebagai sebuah aliran, ya. Jadi hidupnya itu sebagai aliran sungai. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada satu aliran sungai yang pecah, ya, ada satu buah baru dan itu mengganggu, itu harus dibalikin. Kalau kalian pernah nonton film Avengers Endgame, ya kan? Jadi kan apa namanya, batu-batu itu kan dia berjalan dalam dilatasi waktu tertentu gitu. Jadi kalau misalkan ada waktu yang membentuk cabang waktu tertentu itu harus dibalikin lagi. Nah, yang ngebalikinnya itu adalah polisi. Karena dia adalah representasi negara. Jadi polisi dan juga jaksa itulah representasi negara. Oke? Jadi itu adalah konsep perlindungan hukum sama penegakan hukum. Nah, kemudian yang harus saya tekankan lagi adalah ketika polisi maupun jaksa, ketika kalian itu sudah masuk ke kepolisian, dimanapun itu pada tatanan kalian, divisi kalian dimanapun itu, kalian harus tekankan bahwasannya kalian itu tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki hak untuk bisa menyatakan saya salah atau tidak salah. Misalkan contoh, Rido punya laptop, kemudian laptopnya Rido saya ambil. Oke, laptop Rido saya ambil. Akhirnya Rido marah, Rido lapor polisi. Rido bilang, wah ini sudah ada pencurian, laptop saya dicuri sama Viko. Kalian tidak berwenang menyatakan saya salah, atau kalian tidak juga berwenang menyatakan Rido salah. Karena kan kalian tidak tahu apakah memang benar saya nyuri laptop Rido, atau sebenarnya itu adalah laptop saya yang dipinjam sama Rido, tapi sama Rido nggak dibalik-balikin gitu loh. Akhirnya saya kesel, saya ambil sendiri. Nah, itu kan perlu proses pembuktian yang panjang gitu kan. Termasuk makanya nanti in the end, yang bisa menentukan siapa yang benar, siapa yang salah dalam perspektif hukum, itu bukan kalian, tapi adalah putusan hakim atau putusan pengadilan. Nah, ini yang sering jadi keliru. Gitu. Kenapa sering jadi keliru? Karena orang sering berpikir kalau misalkan udah ditangkap polisi, udah pasti salah gitu. Nah, itu enggak. Gitu. Mau dia udah jadi tersangka sekalipun, itu bisa turun. Kalau misalkan memang tidak terbukti. Dan kalau misalkan kata hakim bebas, bebas. Selesai gitu loh. Gitu. Itu baru ngomongin hakim doang. Belum nanti kita ngomongin amnesti, grasi, abolisi, yang itu nanti ada intervensi dari pihak pemerintah yang dia bisa memutus seseorang itu kapan benar kapan salah gitu. Nah, itu bicara mengenai penegakan hukum, bicara mengenai settingan dasar polisi itu seperti apa gitu kan, yang menurut saya kadang orang suka keliru, kadang orang suka miss untuk memahami itu semua begitu. Yang pasti intinya tadi polisi itu adalah sebagai representasi negara, bentuk kehadiran negara. So makanya kalian jangan karena kalian representasi negara kalian menggunakan kewenangan kalian sewenang-wenang gitu. Kalian harus menggunakan terukur, terstruktur begitu gitu. Itu ya. Itu untuk nomor 1 teman-teman semua. Sekarang kita akan masuk ke nomor 2. Oke. Nomor 2, tokoh tersebut dengan teori sewa tanah dan juga teori nilai kerja termuat dalam The Principle of Political Economy and Taxation. Oke, David Ricardo. Oke. Di sini ada 5 orang. Ada Adam Smith, ada David Ricardo, ada J.M. Keynes, ada Irving Fisher, ada Karl Marx. Ada yang tahu salah satu atau mungkin mau menjelaskan atau kayak saya pernah dengar si orang ini dia terkenal sama teori ini. Ada? Silakan. It's okay. Saya tidak akan justifikasi wah kalian salah atau kamu salah nih, kamu goblok gitu, kamu bodoh. Enggak, silakan aja. It's okay. Ada? Yang mau? Izin Kak, Ya, izin menjawab kalau diizinkan. nggak salah. Setahu saya kalau yang Karl Marx teh kalau nggak salah yang apa itu teh nama? Yang komunis bukan Kak?
Ya bisa jadi, bisa jadi. Ada lagi Kalau nggak tahu, yang kamu tahu, Yudis tidak? eh kayak Adam Smith. Ada? Oke, thank you Yudhistira. Ada lagi yang punya pendapat selain Yudhistira? Mungkin Comex. Ya, Comex sangat terkenal sekali lah ya. Saya rasa teman-teman juga sangat familiar dengan nama itu. Ada yang punya pendapat lain? Mau berpendapat mengenai siapa? Tidak ada? Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Pertama adalah kita bicara mengenai Adam Smith. Jadi Adam Smith itu dikenal sebagai ekonom klasik. Oke, dia adalah ekonom klasik, dia adalah ekonom zaman kuno lah istilahnya gitu loh. Dia itu terkenal dengan teorinya, itu adalah the God Hand sebutannya. Kenapa disebut sebagai God Hand? Jadi dia berpikir gini, sistem ekonomi itu adalah autopilot. Guys, sebentar, ada azan dulu, saya coba mute dulu ya, biar nggak keganggu kalian. Oke, kita lanjutkan. Sorry tadi kepotong karena ada suara azan, takutnya kalian tadi distract. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu Adam Smith. Jadi teman-teman, Adam Smith itu terkenal karena teori yang disebut sebagai teori God Hand atau semacam autopilot. Jadi gini teorinya tuh, sistem ekonomi, ya, semua stakeholder ekonomi itu tidak perlu ada intervensi pemerintah untuk menetapkan sebuah harga, sehingga mereka tuh akan menentukan sendiri harga mereka. Misalkan contoh, saya itu pedagang beras, misalkan. Kemudian Nanda itu adalah pedagang tukang nasi Padang, misalkan. Ya. Kemudian Riva itu adalah tukang daging, Kevin misalkan tukang bumbu. Ya. Negara itu tidak perlu mengontrol harga beras terlalu tinggi, perlu kita rendahkan. Harga daging terlalu tinggi, kita perlu rendahkan. Terlalu rendah, kita perlu naikkan. Nggak perlu. Karena apa? Karena saya
akan berbicara dengan Nanda, berbicara dengan Riva, berbicara dengan Kevin, sehingga kita akan berdiskusi menemukan di titik mana harganya itu akan pas. Di titik mana harga menurut saya oke, di titik mana harga menurut Nanda oke, dan di titik mana akhirnya transaksi itu akan terjadi. Karena apa? Karena saya pasti akan membeli daging, saya akan pasti membeli bumbu, Nanda juga pasti akan beli beras, itu pasti akan terjadi. Jadi tidak mungkin karena harganya mahal saya nggak akan beli ya, nggak mungkin. Gitu. Kan namanya sistem ekonomi itu adalah kebutuhan mendasar, pasti akan berputar terus. Nah, menurut Adam Smith, negara tuh nggak usah ikut campur, diemin aja, let it flow aja. Negara itu cukup ikut campur melalui mekanisme pajak. Jadi cukup narikin pajak, narikin pajak, narikin pajak. Nah, ini adalah pendekatan ekonomi yang digunakan sama Menteri Keuangan kita yang dulu. Itulah Sri Mulyani. Makanya dia ketika kemarin ekonomi kita lesu di tahun 2021, 2000 sampai 2024 kemarin ekonomi kita, 2025 kemarin ekonomi kita lesu, beliau itu fokusnya adalah wah anggaran defisit kita tarikin pajak lebih banyak, kita tambah pajak lebih banyak, kita kasih tax holiday, kita kasih keringanan pajak, kita kasih pajak untuk orang kaya dan lain sebagainya. Karena dia fokusnya seperti itu. Dia pola pendekatannya adalah pola pendekatan ekonomi klasik. Apakah salah? Tidak salah. Dia memandang negara itu sebagai institusi dan itu wajar. Karena apa? Karena latar belakang beliau itu kan dari orang World Bank. Dia adalah orang institusional. Sehingga kebijakan yang diambil adalah kebijakan institusional. Oke? Lawannya Adam Smith, kayak kita ngomongin lawannya Adam Smith nih. Lawannya Adam Smith itulah James Keynes, ya, atau John Maynard Keynes. Okay. James Keynes ini dia adalah kebalikannya Adam Smith. Kata dia, ekonomi itu kalau misalkan negara nggak ikut campur sebagai pemilik kewenangan, sebagai orang yang lebih powerful dibandingin masyarakat, ya, ekonomi akan stagnan. Jadi tidak akan ada pertumbuhan ekonomi. Nanda akan beli beras kepada saya, kemudian Nanda akan beli bumbu kepada Kevin, beli daging kepada Riva. Kemudian uangnya akan saya putar lagi agar saya bisa jual beras lagi kepada Nanda beli lagi, udah aja kita terus. Jadi ekonominya stabil, tapi nggak kemana-mana. Diemnya stuck di situ, gitu loh. Nah, itu yang terjadi selama kita di tahun 2025 kemarin. Nah, akhirnya menurut James Keynes itu nggak seperti itu. Negara sebagai institusi yang punya kewenangan besar, punya modal besar, itu harus ikut campur. Ikut campurnya seperti apa? Ya kan? Ikut campur seperti apa? Ikut campurnya adalah melalui menyuntikkan dana atau membeli barang sesuatu atau ikut jualan tersendiri. Dengan begitu, perekonomian akan berputar. Nah, itulah pendekatan yang digunakan sama Menteri Keuangan kita yang baru, Pak Purbaya gitu. Makanya dia ketika baru mimpin, dia langsung injek 200 triliun ke Bank Himbara, which is Bank Himbara itu adalah bank-bank plat merah. BRI, Mandiri, BNI, BTN, BSI, ya kan? Tidak termasuk BCA, karena BCA swasta. Meskipun dia bank besar, tapi dia swasta. Dampaknya adalah apa? Karena ketika uangnya masuk, ya, jadi misalkan seperti ini. Namanya gini ya, misalkan Rizky ini adalah developer perumahan, ya kan? Pasti kalau developer perumahan, barangnya atau yang dijual sama Rizky itulah rumah, ya. Ya, berapapun harganya. Let's say harganya adalah 100 juta misalkan. Kita ngomonginnya adalah 100 juta, paling gampang 100 juta. Karena saya mau beli rumah, tapi saya nggak punya uang cash 100 juta, which is saya harus kredit, ya. Karena namanya mau beli rumah, namanya masuk ke KPR, kredit perumahan rakyat, ya. Di bank manapun itu namanya KPR. Nanti jenisnya beda-beda ntar. Nah, ketika KPR, saya minjem nih 100 juta, misalkan dari Rolas. Rolas adalah banknya. Rolas saya minjem uang 100 juta. Kata Rolas, oke, fine, gitu loh. 1 tahun ya, atau misalkan 15 tahun ya. Kan nggak mungkin 15 tahun itu Rolas hanya minta balikin 100 jutanya. Pasti ada bunganya. Karena Rolas perlu keuntungan. Okay? Nah, itu disebut bunga bank. Bunga bank itu, suku bunga bank itu, let's say, katakanlah, 7%. 7% per tahun. Per bulan. 7% per bulan. Kalau misalkan minjem 100 juta, waktunya 10 tahun, berarti dalam 10 tahun itu harus membayar 10 juta. Oke, 10 juta per 10 tahun. 10 juta 1 tahun itu berarti 1 bulannya itu membayar sekitar 800.000. 7% dari 800.000 itu adalah 56. Berarti saya harus menambahkan sekitar 56.000. Oke.
saya harus membayar berarti saya membayar ke Rolas itu setiap bulannya menjadi 950-an ribu karena ditambah sama bunga. Karena bunganya 7% dari Rolas. Ya. Nah, Rolas itu bank, Yudis itu bank, Zakia itu bank. Kalian itu perang-perangan sama suku bunga. Di Rolas suku bunganya 7%, di Yudis suku bunganya 6,5, di Zakia 8%, tapi bisa diangsur atau misalkan nggak perlu pakai apa gitu. Nah, itu jadi perangnya adalah perang suku bunga, perang angka. Nah, inilah perang yang tidak efektif selama ini. Jadi akhirnya orang ya sudah gitu loh, karena kita tidak bisa bank pun nggak bisa nurunin suku bunganya karena dia perlu modal juga. Itulah tujuan Pak Purbaya menginjek waktu itu. Biar apa? Biar suku bunganya turun karena dia dapat subsidi dari negara. Makanya di tahun 2026 kan subsidi PPN untuk perumahan itu 100% gitu. Jadi yang dulunya wait, ada di koma dulu. Oke, sorry kepotong ya. Nah, tadi karena diinjek 200 triliun ya, jadi yang harusnya bunganya 7%, suku bunganya itu bisa turun menjadi 5%, jadi 4% gitu loh. Karena ada bantuan dana dari negara untuk memotong si suku bunga ini. Nah, karena dengan seperti itu, saya yang awalnya karena mahal suku bunga 7%, beli rumahnya nanti lagi aja kalau cicilan saya, tabungan saya udah lebih banyak, sehingga saya minjem ke Rolasnya nggak gede gitu kan. Tapi karena sudah diturunin suku bunganya, akhirnya yang awalnya saya mau belinya nanti tahun depan misalkan kayak oh ya udah mumpung ada suku bunganya lagi diturunin, saya beli sekarang aja gitu. Dan akhirnya ekonomi akan muter. Rizky sebagai developer akan dapat uang, ya. Uangnya kemudian sama Rizky akan dibeliin bahan bangunan lagi, beli tanah lagi, nyari tanah lagi, buka perumahan atau komplek baru lagi, dan akhirnya perekonomian berputar. Itu adalah logika yang dipakai GM Keynes, itu logika yang dipakai Pak Purbaya gitu. Dan 200 triliun itu kemarin gagal. Saya bilang gagal karena memang tidak berhasil menaikkan langsung, dan strategi Pak Purbaya di tahun 2026 itu adalah menggratiskan PPN untuk rumah 100%. Jadi kalau kalian beli, makanya 2026 kalian beli properti apapun itu sangat pas banget, strategi sekali karena ada gratis PPN, free pajak. Itu semacam sama hanya ketika tahun 2024 atau which is itu adalah tahun terakhirnya Pak Jokowi, itu ya tak gratis pajak kendaraan bermotor listrik. Makanya mobil listrik harganya murah-murah. Nah, itu karena ada subsidi itu. Sama tuh ntar kayak begitu. Rumah-rumah di tahun 2006. Kita lihat aja, properti-properti itu akan kena semua tuh. Gitu. Nah, itu adalah GM Keynes. Jadi menurut GM Keynes, kalau kita mau majuin perekonomian, ya negara juga campur. Gitu loh. Kalau negara nggak ikut campur, ya nggak akan bisa apa-ngapain gitu loh. Ya ekonominya stabil, tapi nggak kemana-mana, stagnan. Sedangkan kan kalau misalkan kita ngomongin Indonesia sekarang kan target Pak Prabowo itu 8% pertumbuhan ekonominya di akhir tahun 2030 berarti ya 2030 gitu. Jadi hal-hal yang sangat progresif dan juga high risk tapi rasional itu harus dilakukan. Itulah pendapatnya GM Keynes. Oke. Kita masuk sekarang ke pendapatnya David Ricardo. Oke, pendapatnya David Ricardo itu dia nih sama kan sudah dijelaskan di sini, dia ngomongin soal teori sewa tanah dan juga nilai kerja atau upah. Jadi David Ricardo itu nantinya si teorinya itu akan dipakai sama Thomas Stamford Raffles ketika dia masuk ke Indonesia. Jadi ketika setelah kapitulasi Tuntang ada penyerahan dari Belanda ke Inggris, Inggris menguasai Hindia Belanda, which is kita dipimpin sama Inggris ya. Yang mimpin kita itu adalah Thomas Stamford Raffles ya. Dia itu menerapkan dua kebijakan. Pertama adalah kebijakan sewa tanah, kedua adalah kebijakan nilai kerja. Apa sih kebijakan sewa tanah ini? Jadi dulu sebelum Inggris itu ada Belanda. Di zamannya Belanda itu nama kebijakannya adalah tanam paksa. Mungkin kalian sudah lebih familiar dengan istilah tanam paksa. Jadi tanam paksa itu misalkan gini, Kevin punya
200 hektar. Ya, silahkan kamu Kevin punya rumah 200 hektar, tapi 100 hektar atau misalkan 50% dari tanah kamu itu harus ditanamin sama pala lada wija. Oke? Dan pala lada wijanya itu harus dijual ke saya dengan harga 5.000. Meskipun padahal harga di pasarnya 10.000 misalkan per kilonya, tapi kamu harus jual ke saya 5.000. Gitu. Nah, itu sistem tanam paksa di zamannya Belanda. Ganti di zamannya apa namanya Raffles diganti. Oke, lu punya tanah 100 hektar silakan, ya. 200 hektar juga silakan, ya. Tapi semua tanah itu adalah milik negara. Jadi lu harus bayar sewa ke negara, lu harus bayar pajak ke negara. Ya. Pajaknya ini tidak harus selalu dengan uang. Dia bisa dengan hasil bumi. Hasil buminya apa? Hasil bumi yang hanya diterima sebagai pajak itu sama pala lada wija gitu loh. Jadi akhirnya apa? Sebenarnya sama. Endingnya adalah gimana caranya mau Inggris mau Belanda mendapatkan pala lada wija dari masyarakat Indonesia, tapi pendekatannya berbeda. Yang satu Belanda memaksa dan juga memonopoli menyewa. Jadi lu bayar pajak ke gua. Jadi semacam upeti. Tapi upetinya harus berbentuk hasil bumi. Nah, itu teori sewa tanah gitu loh. Jadi dengan seperti itu masyarakat misalkan 100 hektar. Oh, kalau gua mau bayar pajak itu gua cuma perlu nanam 50 hektar untuk nanam pala misalkan. Berarti gua udah sisa 50 hektar nih. 50 hektarnya gua bisa bangun apa? Misalkan gua bisa tanam jagung. Dengan begitu, palanya lah dia kasih ke Inggris, jagungnya bisa gua jual buat ekonomi gua. Nah, akhirnya ekonominya maju. Itulah kenapa makanya negara-negara yang dijajah sama Inggris relatif lebih maju. Contoh ada Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan India sekalipun dan Pakistan itu lebih maju dibandingkan Indonesia. Karena apa? Karena konsepnya, ya, main idenya ketika Inggris menjajah itu adalah membangun, bukan mengkeruk. Gitu. Makanya tadi, jadi oke, sudah selesai, tapi dikasih opportunity, ada semacam celah untuk kita bisa mengembangkan diri. Itulah yang Inggris lakukan. Itu makanya negara-negara yang dijajah sama Inggris, ya, itu relatif lebih maju dibandingkan negara yang dijajah sama Belanda dan Prancis. Itu karena mereka sangat eksploitatif sekali. Gitu. Itulah David Ricardo, teman-teman. Yang keempat itu adalah Irving Fisher. Oke. Irving Fisher ini mungkin teman-teman lebih familiar bicara mengenai inflasi dan juga deflasi. Jadi ini ada sebuah uang. Ketika uang ini ketemu supply atau barang, seberapa dihargai si uang ini terhadap barang. Misalkan contoh. Kalian dulu kalau misalkan mau beli bakso, itu harganya 10.000. Berarti satu bakso itu harganya 10.000. Dan artinya seuang 10.000 rupiah itu dihargai sama dengan satu bakso. Oke. Nah sekarang kalau kalian mau beli bakso, itu harganya nggak 10.000, sekarang hanya 20.000. Berarti satu bakso ini dihargai dengan 20.000 dan si uang 20.000 itu hanya berharga satu bakso. Oke. Irving Fisher juga digunakan ketika dia diadukan atau dibenturkan dengan mata uang lain. Misalkan contoh, $1 itu sama dengan 16.000 rupiah. Ya, kita sudah familiar dengan itu. Tapi kita balik perspektifnya. Berarti kalau misalkan $1 16.000 rupiah, $1 berapa rupiah? 0,00016. Artinya apa? Mata uang Indonesia itu tidak seberharga itu. Mata uang Indonesia bahkan tidak bisa membeli hamburger di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu kan ada paket hemat burger itu kan hanya $1. Kita bahkan nggak bisa beli burger itu. Gitu. Kita bahkan tidak bisa membeli minuman yang harganya hanya $0,50 gitu kan. Berarti mata uang rupiah itu sejatuh itu. Jadi itu adalah Irving Fisher. Jadi membenturkan dua mata uang. Dua mata uang, uang dengan mata uang dengan mata uang dengan emas, mata uang dengan barang. Itu Irving Fisher. Oke. Terakhir adalah Karl Marx. Nah, orang sangat familiar ketika bicara Karl Marx adalah komunis. Saya akan bilang di sini, Karl Marx tidak selalu komunis, tapi komunis bisa jadi Karl Marx. Kenapa seperti itu? Karl Marx itu terkenal karena dua pendapatnya. Oke, dua pendapatnya. Jadi dia itu menulis buku, namanya Das Kapital. Ini 3 series bukunya. Saya sudah baca 3-tiganya. Ada 2 inti teorinya. Pertama, ini teori pertama. Mungkin kalian sudah pernah sering dengar. Menurut Karl Marx, religion is opium for society. Atau kita bisa dengar agama itu adalah candu bagi masyarakat. Karena opium itu adalah candu. Opium itu adalah zat narkotika. Itu bikin kecanduan. Opium itu tumbuhan. Oke. Oh iya benar. Agama lu candu bagi masyarakat. Maka dari itu seperti apa? Nah, ini orang sering miskonsep nih. Kalau kita bicara Karl Marx-nya asli, kita lihat dulu kenapa dia bicara seperti itu. Jadi dulu ya, dia kan hidup di Jerman. Orang-orang Jerman
sebelum masanya Renaissance, sebelum masanya Aufklärung, itu dia sangat pragmatik terhadap agama Katolik atau Kristen ya. Katolik berarti soal itu. Sorry ya, ini terhadap yang Katolik dan Kristen, saya bukan berarti kayak wah Katolik jelek, enggak. Ini ceritanya seperti itu, ini sejarah seperti itu. Kenapa seperti itu? Jadi gini, misalkan saya ini adalah pastor, pendeta, ya apapun itu ya, saya kurang tahu. Misalkan Adinda ini mau jualan, Adinda mau jualan apel. Adinda, karena Adinda mau jualan apel, Adinda izin ke saya sebagai pendeta. Kata saya boleh, oke Adinda, kamu mau jualan apel, boleh silakan. Tapi kamu harus ngasih 1 apel ke saya setiap hari. Oke, misalkan Adinda jualan 10 apel setiap hari. Berarti dia harus ngasih 1 apel ke saya, which is artinya adalah Adinda hanya perlu menjual 9 apel. Setiap harinya hanya bisa menjual 9 apel, karena satunya udah dikasih ke saya. Oke. Karena sesuatu yang sudah berkurang, sedangkan Adinda menjual 9, yang 9 ini belum tentu laku. Karena kan namanya jualan. Jualan itu kan 50-50, gambling. Bisa laku, bisa enggak. Bisa ada yang beli, bisa enggak. Kalau ada yang kalau lagi ada yang beli bisa habis sampai habis. Kalau ada yang nggak beli bisa sampai nggak ada sama sekali gitu. Kan gambling makanya. Nah, dalam konsep itu, Adinda itu udah rugi, padahal Adinda belum dapat untung. Karena Adinda udah nraktir saya setiap hari, sedangkan Adinda belum tentu untung gitu loh. Nah, pada saat itu, saya itu di pendeta ini sering berlebihan. Misalkan saya udah hari ini 1, besok minggu depan tambah ya jadi 2 ya gitu. Minggu depan lagi tambah jadi 3 ya. Nah, seperti itu akhirnya diporotin lah, atau diporotin lah. Jadi kayak Adinda tuh lama-lama digerogoti sama saya, sedangkan Adinda sendiri untuk membangun perekonomian dia belum sanggup karena belum ada keuntungan dari apel ini. Sedangkan dia harus menanggung kerugian atas menraktir apel si pendeta sebelumnya. Nah, itulah dalam pendapat Karl Marx. Ya makanya kalau Adinda mau jualan jangan dikit-dikit ke pasar, dikit-dikit ke pendeta. Jualan aja, nggak usah dikit-dikit mikirin pendeta. Itu satu. Pendapat pertama. Itu adalah cerita pertama. Cerita yang kedua, ini adalah sebetulnya tidak hanya relevan dengan pada saat itu. Ini relevan pada saat ini juga masih relevan. Itu adalah, misalkan gini, ada orang miskin, udah miskin, ya jadi nggak punya skill, pengangguran, jadi pengemis, terus dia bilang kayak, wah saya sudah jadi pengemis ini karena takdir Tuhan. Nah, itu yang dibenci sama Karl Marx. Kalau misalkan lu miskin, ya lu cari usaha gimana caranya lu jangan sampai miskin. Kalau lu tidak punya skill, ya jangan sampai lu tidak punya skill. Cari usaha agar lu punya skill sehingga skill lu bisa lu jual dan lu itu bisa mendapatkan nilai ekonomis akan hal itu. Gitu, jangan dikit. Sudahlah, saya sudah menyerah saja, saya taat sama Tuhan, mungkin itu cobaan dari Tuhan, jangan begitu gitu. Itu menurut Karl Marx. Karena apa ya? Akhirnya Karl Marx menyimpulkan masyarakat itu memandang agama itu jadi candu gitu. Dikit-dikit agama, miskin agama gitu lah. Kalau kaya terus mikirin agama wajar, alhamdulillah gitu. Yang pasti adalah dia tidak akan membebani orang lain, dia tidak akan membebani negara. Tapi kalau miskin terus dia ikut agama, ya kan jangan membebani negara, karena kan dia perlu makan, ntar dia minta bantuan dari negara harus ngasih bantuan sosial, negara harus mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan. Dan akhirnya perekonomian negara jadi goyang hanya gara membantu si orang yang sudah pasrah terhadap agamanya gitu. Begitu, itu pendapat Karl Marx yang pertama, yaitu adalah religion is of society. Dan akhirnya lama-kelamaan si pendapatnya Karl Marx itu disalah tafsirkan, teman-teman. Banyak beberapa orang, saya tidak bilang orangnya ya, karena banyak kelompok yang mensalah tafsirkan ini, dan dia jadi seakan-akan bilang agama itu nggak boleh gitu. Padahal agama itu boleh gitu loh. Tapi rasional, kapan agama bisa dipakai, kapan tidak. Nah itu pendapatnya Karl Marx. Tapi orang-orang menafsirkannya lain gitu loh. Dan itu terbukti. Saya bisa bilang kenapa itu benar, karena kebetulan saya pernah baca satu buku. Buku ini adalah ADART-nya Partai Komunis Indonesia. Jadi Partai Komunis Indonesia pada saat itu mau merakernas, lah semacam rakernas, itu ada ADART-nya. Saya pernah baca bukunya di perpustakaan, dan di sana yang memutuskan setiap kegiatan keagamaan itu dilarang di Partai Komunis Indonesia. Dia langsung melarang, langsung declare nggak boleh gitu loh. Sedangkan dia tidak tahu kenapa tidak bolehnya, dan menurut saya tidak ada rasionalisasi kenapa tidak boleh. Yang akhirnya justru ketidakbolehan itu malah ditafsirkan lain lagi. Makanya kan kalau misalkan kalian baca-baca buku lama ya, atau kalian memperhatikan itu, PKI itu sangat sensitif dan sering sekali berbenturan dengan organisasi Islam. Karena apa? Jadi misalkan gini, ada masyarakat pemuda lagi pengajian itu dibubarin sama PKI. Dia nyetel lagu dangdut misalkan pakai speaker terus dibubar-bubarin gitu. Karena apa? Karena dia menganggap dilarang agama itu. Padahal
Ya itu adalah bukti bahwasannya dia salah menangkap gitu loh. Padahal bukan dilarang gitu loh, tapi ya rasional gitu loh. Kapan lu harus menggunakan agama, kapan lu jangan menggunakan agama. Itu pendapat Kalmex yang pertama, teman-teman. Kalmex yang kedua, ya, kata Kalmex itu gini, ehm, kalau misalkan kita mau mengentaskan kemiskinan, kita itu harus bikin gimana caranya, tidak boleh ada orang yang paling kaya di antara orang yang paling miskin. Sehingga, nah ini yang sering terkenal nih, bahkan ini ada di Indonesia. Eh, hak-hak atau sumber-sumber daya kehidupan yang berpengaruh terhadap orang banyak atau hajat orang banyak itu harus dikuasai sama bersama-sama. Nah, dikuasai bersama-sama ini dia kan akhirnya beradaptasi. Dikuasai bersama-sama kan nggak mungkin saya punya, Adinda punya, Agnia punya, Rido punya, tuh siapa yang ngatur? Ya akhirnya adalah karena kita sama-sama satu negara, ya udah negara yang ngatur. Nah, kita akhirnya penafsiran dari negara yang akhirnya melahirkan pasal 33 di Indonesia. Seperti itu kan konsepnya. Tapi inti pendapat kami selalu seperti itu. Nah, akhirnya kan menjadi pertanyaan adalah gimana caranya kita bisa bikin orang yang paling kaya, kita bisa bikin tidak ada orang yang paling kaya di antara orang yang paling miskin. Ya, dan akhirnya adalah solusi dari Kalmex adalah mogok kerja. Makanya kalau kalian lihat Kalmex suka kayak berhenti pekerja, dia hidup pekerja gitu. Jangan sampai kita benci sama tuan tanah, kita harus benci sama juragan-juragan, kita harus membenci bos-bos ini. Mereka ini adalah diktator, mereka ini adalah ya begitulah gitu, orang-orang yang serakah gitu. Karena yang tadi gitu loh. Konsepnya adalah jangan sampai ada orang paling kaya dan orang paling miskin, dan akhirnya cara untuk mencapai merealisasikan itu adalah dengan cara menggulingkan secara paksa, dan itu yang terjadi gitu. Dan revolusi-revolusi sosialis akhirnya banyak sekali terjadi, dan yang paling realistis terjadi ya itu di revolusi Uni Soviet. Itu adalah Bolshevik sama Malshevik. Saat Nicholas II dijatuhkan sama Vladimir Lenin naik jadi komunis. Bolshevik itu belum Lenin, masih pemimpinnya Lenin, saya lupa atasnya Lenin, Malsheviknya baru Lenin. Tetapi itu Rusia itu saat itu dijatuhinnya sama gerakan sosialis. Karena tadi dia mikirnya adalah tidak boleh ada orang paling kaya di antara paling miskin, dan pada saat itu kerajaan Uni Soviet itu sangat semena-mena sekali terhadap rakyatnya, dan akhirnya ada pemberontakan dari kelas pekerja terhadap pemerintah. Begitu teman-teman, penjelasan mengenai Adam Smith, David Ricardo, J.F. Keynes, Irving Fisher, dan Kalmex, dan juga inti teori dari setiap orang-orang ini. Kira-kira apakah ada pertanyaan atau ada yang masih kurang mengerti? Silakan, please let me know, biar saya bisa jelaskan ulang, karena ya ini bagian dari tugas dan tanggung jawab saya gitu, untuk bisa menjelaskan ini dengan baik kepada kalian. Ada yang kurang mengerti? Kak, mengerti? Yang ini bisa diperjelas gak? Atau misalkan bahasanya dipermudah atau disederhanakan gitu. Atau ada pertanyaan lanjutan? Ada? Oke, kalau misalkan tidak ada, kita akan lanjut ke poin selanjutnya. Poin 3 tadi sudah dijelaskan. Pokoknya kalau ada pertanyaan, nanya aja. Jangan ragu, jangan sungkan. Oke. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 9 mengatur tentang, kita buka pasalnya. Kita buka undang-undang. Ini adalah pasal 9. Ya kan, ini tadi saya katakan, pasal 1, ini ada definisi. Kepolisian artinya apa, anggota kepolisian artinya apa, pejabat kepolisian artinya apa, peraturan kepolisian itu artinya apa. Pasal 2 ini adalah fungsi, 3 masih fungsi, 4 ini tujuan, ya, cita-cita, 5 ini juga peran, fungsi, tujuan sama, tuh kan. Di 6 itu struktur kerja, FOTK, National Organisasi Tata Kerja, pasal 9. Oke, nah, Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, memimpin kepolisian negara Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional, penggarap pembinaan kemampuan kepolisian negara Indonesia. Oke, pertanyaan di sini adalah mengatur tentang ruang lingkup wilayah peran fungsi kepolisian, tanda pengenal anggota kepolisian, tugas tanggung jawab Kapolri, misalnya kedudukan kepolisian, tujuan kepolisian. Kayaknya nomor 9 jawabannya lebih ke C sih dibandingkan ke A.
Kayaknya kalau ngomongin ruang lingkup peran itu ada di ini, nomor 6. Ruang lingkup peran. Oke, peran dan fungsi kepolisian, blablabla. Jadi kalau kita bicara nomor 9 sesuai dengan soal, dan kita bandingkan dengan undang-undangnya langsung, itu adalah ke arah nomor C. Tugas dan tanggung jawab Kapolri. Karena ngomongin soal Kapolri menetapkan, Kapolri berwenang dan melaksanakan tugas. Begitu teman-teman untuk nomor 4. Kita masuk ke nomor 5. Memperhatikan berkaitan dengan orang yang tugas berikut. Saya tidak membaca. Begini deh. Mempertahankan hutan wilayah, memberikan perlindungan pengayaman pelayanan kepada masyarakat, melindungi segenap bangsa dan seluruh tempat Indonesia, menegakkan hukum. Orang tugas yang merupakan tugas pokok kepolisian berdasarkan pasal 13. Di sini jawabannya adalah 245. Kita lihat. 245 memberikan perlindungan pengayaman pelayanan kepada masyarakat. Good. Keutuhan ini adalah tugas TNI. Melindungi segenap bangsa Indonesia ini adalah tugas negara Indonesia, bukan tugas Polri saja. Ini adalah tujuan negara Indonesia ada di alinea keempat Undang-Undang Dasar. Ya. Keamanan ketertiban, ya, betul. Menegakkan hukum, ya, betul. Di jawabannya di nomor 2, 4, dan 5, dan jawabannya adalah verified, betul. Begitu ya, teman-teman, untuk nomor 5. Next, kita akan masuk ke nomor 6. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, jika dalam waktu 20 hari Dewan Perwakilan tidak memberikan jawaban terhadap usul pengangkatan award. Oke, jadi begini. Pemerintah Indonesia, negara Indonesia itu ada sebuah culture, ada sebuah ketentuan umum di mana kalau misalkan kita bersurat kepada pejabat pemerintah, ya, keberatan atau apapun itu, dalam jangka waktu tertentu tidak dibalas, atau tidak ada jawaban, itu artinya dia setuju. Oke. Ada contoh lain selain ini, misalkan gini. Jadi kalau misalkan DPR udah bikin undang-undang, udah sah nih, tapi presiden tidak mau menandatangani undang-undangnya, ya. Maka dari itu dalam jangka waktu 30 hari, kalau misalkan tidak ditandatangani sama presiden, undang-undang itu dianggap akan berlaku. Jadi akan berlaku dengan sendirinya. Jadi presiden dianggap menyetujui. Karena kan emang prinsipnya adalah begitu, diam artinya setuju gitu kan. Nah, itu apakah terjadi di Indonesia? Pernah terjadi. Itu di tahun 2003, 2002. Pokoknya zamannya Megawati. Jadi pada saat itu ceritanya gini. DPR itu mau bikin mengenai undang-undang kode etik jurnalis. Undang-undang jurnalisme, undang-undang kode etik jurnalis, pokoknya undang-undang jurnalisme yang mengatur mengenai kode etik jurnalis. Kode etik jurnalis itu apa sih? Jadi kayak misalkan jurnalis kalau misalkan menyampaikan berita, nggak boleh ngomongin ini, nggak boleh ngomong itu, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C. Salah satu yang poin paling utama itu adalah jurnalis kalau misalkan bawain berita, itu tidak boleh menggunakan pendapat personal, harus menyadur. Jadi misalkan, misalkan gini deh, menurut saya, misalkan saya adalah jurnalis, menurut saya ini Bahlil ini nggak bener ini, gitu kan, Bahlil harus turunin ini. Nah, itu nggak boleh. Saya harus menyadur pendapat ahli. Itu adalah salah satu yang dirubah di kode etik jurnalis. Gitu. Jadi jurnalis itu fungsinya dirubah menjadi jembatan informasi saja. Nah, itu di demo, ramai banget jurnalis yang mendemo karena itu dianggap kebebasan berpendapat, ini adalah bentuk pembungkaman terhadap jurnalisme, ini pembungkaman terhadap demokrasi. Nggak ditandatanganin sama Megawati sama 30 hari dan akhirnya berlaku dengan sendirinya. Gitu. Dan ketika sudah seperti itu tidak bisa dilakukan. Gitu. Dalam konteks seperti ini juga sama gitu loh. Jadi misalkan pemerintah, eksekutif, presiden gitu kan, mau ngeganti Kapolri gitu kan, mau diganti Kapolrinya. Terus sudah selesai, nama yang sudah ada dikasih ke DPR, tidak dijawab sama DPR dalam jangka waktu 20 hari, tidak dilakukan check and balances ya. Check and balances itu apa sih? Fit and proper test lah gampangnya. Kalau kalian suka lihat yang ada calon Kapolri dipanggil ke DPR terus ditanya kayak misalkan kamu visi misinya apa, kamu mau bikin Kapolri jadi gimana, ini kita ada masalah begini, apa solusi kamu, nah itu adalah yang dimaksud fit and proper test, yang dimaksud dengan check and balances dari DPR. Jadi tanpa itu pun sebenarnya nggak masalah. Karena kewenangannya kan bertanggung jawabnya Kapolri itu kan sama presiden gitu. Tapi ini tidak pernah terjadi. Selalu diterima, selalu dijawab. Begitu, itu soal nomor 6. Oke, teman-teman. Kita masuk ke nomor 7.
Komisi Negara Republik Indonesia secara umum berwenang memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kita lihat. Sini pasal 15 ayat 1. Oke, kita lihat. Pasal 15, dalam rangka melaksanakan tugas sebagai masuk pejabat berwenang menerima laporan, menyelesaikan perselisihan, menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, aliran dapat menyebabkan perpecahan, peraturan kepolisian, pemeriksaan khusus, tindakan pertama di TKP, mengambil sidik jari, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional (PKN), surat keterangan, pengamanan dalam sidang serta pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi L. Ada. Jadi jawabannya betul adalah di 15 ayat 1 huruf L. Bentuk konkretnya masih ini tuh, misalkan gini. Ya, misalkan gini. Saya sama siapa ya? Sama Rifa misalkan. Saya sama Rifa itu misalkan adik kakak. Ya, kita adik kakak. Kemudian biasalah dapat warisan terus kita konflik. Ya, pokoknya konflik. Kita sidang di pengadilan dan akhirnya dinyatakanlah bahwasannya Rifa itu berwenang atau berhak atas warisan yang ada misalkan. Karena ada surat wasiat misalkan. Saya tuh nggak dapat haknya gitu misalkan. Nah, saya sudah tinggal di tempat itu gitu kan. Saya sudah tinggal di tanah itu. Akhirnya bingung nih gimana caranya nih untuk melaksanakan putusan pengadilan ini. Akhirnya bisa minta bantuan polisi dan juga jurusita. Jadi jurusita dari pengadilan dia akan minta bantuan ke polisi untuk melakukan eksekusi namanya. Gitu. Ntar eksekusi saya dikeluarin gitu kan, diusir, itu boleh. Gitu. Atau misalkan sidang nih misalkan kayak contoh ya. Ini saya tidak mendiskreditkan lembaga manapun. Contoh. Kayak contoh kemarin sidangnya Nadiem Makarim. Itu kan pengamanannya sama TNI. Itu aneh gitu loh. Kenapa aneh? Karena nggak pernah ada sejarahnya seperti itu. Kalau dikawal sama polisi wajar. Kapan sih biasanya dikawal sama polisi? Contoh, itu adalah ketika terorisme. Saya lupa. Bom Bali itu siapa? Bom Bali 1, Bom Bali 2, Amar siapa ya? Saya lupa. Yaitu, ya pokoknya pelaku bom Bali, itu dia pakai polisi. Dan bersenjata lengkap. Ya, senjata laras panjang gitu. Makanya aneh ketika kemarin sidangnya Nadiem Makarim dikawal sama TNI. Why gitu loh. Nadiem Makarim teroris bukan. Membahayakan tidak. Bawa bom enggak. Secara tugas juga nggak ada. TNI sama kejaksaan dibilang ada MOU. MOU salah berarti. Perjanjiannya salah. Karena nggak seperti itu gitu kan. Orang yang jelas-jelas korupsi aja misalkan contoh kayak sidangnya Juliari Batubara nggak ada tuh. Juliari Batubara udah bener-bener tuh orang lagi COVID sama dia bansosnya dipotong, disikat-sikatin, dipajak-pajakin sama buat dia sendiri. Nggak ada tuh dia di sidang didampingin sama TNI. Atau misalkan Setia Novanto korupsi EKTP nggak ada sidangnya kawal sama TNI selama persidangannya. Gayus Tambunan orang pajak ngambil pajak setiap tahun 1,2 M. Gak ada juga dikawal sama polisi sama TNI gitu. Nah, akhirnya dengan seperti ini memunculkan wah ada konflik internal nih. Pasti ada sesuatu yang dimainin nih, pasti ada politik nih tertentu dan akhirnya ya itu yang terjadi begitu. Begitu karena ya saya nggak bilang, tapi itu yang terjadi, itu yang terlihat gitu loh. Kalau misalkan memang tidak ada apa-apa ya kenapa Nadiem Makarim spesial itu harus dengan TNI gitu apa nggak sama polisi? Pertanyaan saya satu. Yang kedua adalah kalau misalkan dikawal sama polisi kenapa? Apakah dia berbahaya berkemungkinan kabur di tempat pengadilan di tempat sidang gitu kan? Kan tidak. Dia kan bukan orang yang melakukan kejahatan. Kalau terorisme kan emang melakukan tindakan kan. Kalau dia kan tidak. Dia kan kebijakan korupsinya, disangka korupsinya ya. Meskipun saya tidak setuju itu korupsi. Kemudian apakah ada orang yang akan mendemo dan juga membunuh Nadiem Makarim? Enggak, juga saya rasa tidak ada gitu kan. Kayaknya sidangnya Gubernur Papua sebelum itu lebih rame gitu kan, lebih banyak orang yang mau perang gitu kan. Atau sidangnya kalau kalian tahu Indra Kents itu lebih rame gitu kan. Atau sidangnya banyak sidang-sidang yang lebih ramai tapi tidak ada TNI yang hadir gitu, makanya itu aneh. Itulah kenapa makanya kalau kalian lihat kemarin tuh sempat ramai beritanya sidang Nadiem ada TNI, bukan karena kita benci TNI ya. Saya bilang ya, saya sebagai mahasiswa hukum bukan karena kita benci TNI,
Tapi karena penempatannya tidak sesuai, jadi kita aneh gitu. Kalau penempatannya sesuai silakan aja gitu. Begitu. 8. Pernyataan di atas yang merupakan tugas Kepolisian Negara Indonesia pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Di sini jawabannya dulu 234. Kita cek 234. Mengawasi aliran dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan kesatuan bangsa. Kita save. Ini kan segala kegiatan menjaga keamanan ketertiban, misalnya lalu lintas jalan, ya pasti. Koordinasi pengawasan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus menjadi pegawai negeri sipil bentuk pengawasan betul. Pelakukan penyidikan harus semua tindak pidana, pembicaraan pidana, betul. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi, mendesak, menangkal, dan sangka melakukan tindak pidana. Juga betul. Pasal 14. Kita coba cek. Pasal 14. Melaksanakan pengaturan, menyelenggarakan kegiatan jamin ketertiban. Jalan, betul. Ini kegiatan jalan, betul. And then, bina masyarakat, tasib terus Telkom nasional, betul. Pendidikan, koordinasi, betul. Menyalahkan hukum acara pidana, betul. Ya. Oke. Saya akan bertanya dulu. Oke, pertama, mengawasi aliran. Ini benar, tapi ada di pasal 15, teman-teman. Ini ada di sini. Tadi saya sempat baca. Oke. Ini sering orang-orang. Nah, ini yang sering-sering, saya sangat kritik terhadap institusi kepolisian. Makanya, kenapa saya cukup keras cukup detail dalam menjelaskan ini teorinya ini, bahkan ketika ngomongin Karl Marx yang sangat sensitif sekalipun ini teorinya ini saya jelaskan karena ada banyak sekali sekarang kepolisian itu sering bikin teori yang apa gitu loh gitu yang nggak nyambung. Misalkan contoh kemarin tuh ada diskusi buku di Sidoarjo mengenai buku riset Indonesia. Apa itu buku riset Indonesia? Buku riset Indonesia itu adalah buku yang dia isinya adalah gini. Indonesia itu terlalu bobrok, ya. Sebagai sebuah pemerintahan dia terlalu bobrok. Kita ngomongin pemerintahan, kita nggak ngomongin negara. Kita cinta Indonesia, saya cinta tanah air, saya nyanyi lagu Indonesia Raya, tapi pemerintahannya jelek. Pemerintahannya ini harus diperbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Ini bukunya, Riset Indonesia. Apa aja harus diperbaiki? Gimana caranya ngebenerin KPK? Gimana caranya ngebenerin Polri? Gimana caranya ngebenerin korupsi-korupsi itu gimana sih? Nah itu ada, itu Riset Indonesia. Dibubarin sama polisi. Dengan alasan diskusi ini akan menimbulkan perpecahan dan juga mengancam persatuan kesatuan. Itu saya lupa Sidoarjo apa gitu, Jawa Tengah, satu dengan Jawa Tengah gitu kan. Nah itu yang miss gitu loh. Makanya jangan salahkan ketika orang-orang itu sering mengkritik kayak polisi ini kurang baca, polisi ini kurang literasi, karena apa? Dia seringkali salah tafsir. Contoh lagi, penangkapan Del Pedro Marhaen di Jakarta dengan tuduhan mengancam melakukan ajakan atau hasutan untuk melakukan kekacauan di muka umum. Ya. Tapi yang disita itu adalah buku. Rasionalisasinya apa nih? Bukunya yang ditangkap dengan orangnya nih. Apa nih? Kita lihat dulu gitu. Bukunya buku tentang apa? Harus dibaca. Dan buku yang disita itu adalah buku Negeri di Bawah Laut. Negeri di Bawah Laut itu adalah buku yang berisi mengenai kritik-kritik terhadap peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM di masa Orde Baru. Marsinah, penghilangan paksa, gitu. Itu tapi diceritakan dalam sisi novel. Jadi dia karakter-karakternya dibuat fiksi, tapi ceritanya asli. Dan buku-bukunya Pramdan Anantatur, Bumi Manusia itu disita semua. Jadi akhirnya orang aneh, ini kenapa? Apa hubungannya ini polisi nggak bisa baca bukunya atau seperti apa? Itulah makanya kenapa saya tekankan baca buku, jangan asal tangkap. Dan yang terbaru, yang saya paling kritik sekali, saya lupa ini di Polda mana, Polda Jawa Tengah atau Polda Jogja atau Polda mana ya. Jadi pemuda ditangkap, sama kasusnya adalah penghasutan terhadap demonstrasi dan kekacauan ketika demo kemarin. Dan dia dibilang, oh enggak, itu kan gini. Mau ada jadi orang-orang itu suka bikin baca buku gratis, pojok buku gratis di jalan, di taman umum atau di mana gitu kan. Dibubarin, ditangkap dengan alasan menyebarkan neonazisme. Berat nih, udah neo, bawa Nazi. Berat nih, bawa Nazi nih. Terus kita harus beda dulu, karena Nazi itu ketika mereka melakukan Perang Dunia Kedua, dia itu berbeda dengan Jepang, dia itu berbeda dengan Italia. Italia itu fasisme, Jepang itu fasisme, Nazi itu nazisme gitu. Itu beda. Beda. Oke,
Kalau misalkan neo-Nazi ini, saya jelaskan dulu nih. Nazisme, nah atau disebut sebagai Nazisme biasanya. Apa sih Nazisme itu? Nazisme itu adalah sebuah paham yang mana orang-orang Nazi menganggap bangsanya, bangsa Arya, ras Arya. Ras Arya itu adalah rasnya orang Eropa, orang-orang asli Eropa. Itu merasa ras yang lebih baik dibandingkan ras-ras orang lain, dibandingkan ras-ras yang lainnya. Oke? Makanya ras-ras yang lain terus dibantai semua. Karena ras-ras yang lainnya, kalau misalkan tidak mau berdamai dengan ras Arya, mereka hanya akan menjadi pengganggu. Makanya ada peristiwa Holocaust, dibantai. Oke? Oke, berarti ini ada ras Arya. Bayangkan orang mau baca buku, bikin diskusi buku, tapi dianggap neonazisme. Artinya dia ngomongin ras Arya tapi versi baru. Yang ngapain gitu loh. Misalkan saya, orang Sunda gitu kan, ngebela ras Arya di Eropa. Ngapain saya punya hubungan sama orang Eropa? Enggak. Saya punya hubungan sama ras Arya? Enggak. Saya punya, kalau saya cucunya Hitler, saya bela. Gitu. Tapi saya nggak punya juga cucunya Hitler gitu loh. Kalau saya cucunya Hitler, saya mending tinggal di Jerman daripada di Indonesia sekarang gitu. Jadi nggak nyambung gitu loh. Makanya saya ketika baca beritanya neonazisme gitu loh. Seumur-umur saya ngomongin nazisme, saya baca buku nazisme, saya nggak ngerti apa neonazisme ini gitu loh. Kalau misalkan dia bilang neokolonialisme, oke, Soekarno sering ngomongin itu. Neoimperialisme, oke, wajar, Soekarno sering ngomongin itu. Neoliberalisme, wajar, itu adalah paham-paham perekonomian yang baru gitu. Tapi neonazisme apa yang mau dibahas gitu loh? Ras Arya versi baru, Jerman versi lebih baik gitu kan? Atau Jerman yang menang Piala Dunia 2010 atau apa? Ini tidak jelas gitu. Nah, itulah makanya kenapa saya bilang baca buku. Karena ini krusial. Jangan sampai ketika kalian bilang, wah, Karl Marx ini penyebar komunis. Nah, saya tadi bilang, Karl Marx itu bukan penyebar komunis. Karl Marx itu tidak pernah bilang agama itu salah gitu. Bukan Karl Marx-nya, tapi orang-orang yang membaca dan menafsirkan itu. Gitu. Itu pertama ya, soal aliran, perpecahan, dan juga mengancam persatuan. Jadi saya tekankan ya. Jadi baca bukunya, jangan ragu berdiskusi, jangan ragu bertanya, dan jangan ragu berdebat. Jangan takut berdebat. Saya sering berinteraksi sama polisi, nggak sering sih, cukup beberapa kali. Kebiasaan jelek polisi itu adalah dia nggak mau didebat dan dia tuh nggak mau diskusi. Jadi misalkan dia bilang, wah kamu salah, oke, saya salah saya di mana? Begini, enggak Pak, kalau saya salah nggak salah, Bapak yang salah gini-gini, oh enggak, kamu yang salah. Nah, itu yang sering kali gitu. Beberapa kali saya ikut aksi, masalahnya di situ terus. Terus nomor satu itu. Nomor dua, lalu lintas jalan, saya rasa teman-teman sudah paham lah ini. Saya cukup jelaskan. Nomor tiga, kepolisian khusus, Polsus. Ada yang tahu contoh kepolisian khusus itu apa? Contoh. Ada yang tahu? Polsus. Ada yang bisa kasih contoh? Contoh. Polsus silakan mau on mic, mau via chat. Jawab aja Polsus. Ada yang tahu contoh Polsus itu apa? Anyone? Oke. Apa? Contoh Polsus, oke, ada di chat. Reserse, nope, salah. Oh, ini saya bilang salah ya. Brimob, nope, salah. Ini salah. Polsapus itu apa? Contohnya, aslinya apa Polsapus tuh? Gilang. Polsapus itu apa kepanjangannya? Polsapus apa? Lang. Gilang. Polsapus apa? Panjangannya apa? Polsuspas. Polsuspas apa? Kepanjangannya apa? Polsapus apa? Polsuspas apa? Kepanjangannya? Kalau Polsuspas lebih ke arah polisi khusus lapas mungkin. Oke, polisi khusus lapas. Yap, contohnya betul. Polisi khusus lapas, polisi khusus air, kemudian polisi yang suka ada di transportasi umum, di kereta. Kalau kalian suka naik kereta, itu ada polisinya. Itu polisi, bukan satpam KAI, itu polisi. Itu polsus. Kalau kalian naik pesawat, kalian di terminal itu ada polsus juga. Itu polisi khusus. Oke, jadi itu polsus. Jadi polisi-polisi yang dia ada penempatan khusus. Itu polsus. Yang kedua ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Apa ini? Ini tuh jadi gini. Kayak contoh, sebelum COVID,
di bawah 2018-2017, Direktorat Cyber tuh kita belum punya banyak. Oke. Jadi akhirnya kalau misalkan ada kasus cyber, ya, ada peretasan gitu ya, idealnya itu nanti ada pegawai Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) atau orang Kominfo itu jadi tarik jadi penyidik di kepolisian, dia dikasih pangkat sementara, dia dikasih jabatan sementara untuk menyidiki satu kasus tertentu. Jadi minta bantuan ke lembaga lain, dikasih jabatan tertentu. Sementara, tapi pangkatnya sementara gitu. Tapi pangkatnya juga nggak langsung tinggi, nggak langsung jadi jenderal, nggak gitu. Pangkatnya saya lupa. Apakah ada AKP gitu kalau tidak salah standar itu atau apa gitu. Itu. Jadi itu PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Pengamanan swakarsa, pengamanan masyarakat. Gitu. Penyelidikan dan juga penyidikan. Apa bedanya? Oke. Ini perbedaan penyelidikan sama penyidikan ya. Saya jelaskan. Karena orang sering ketukar. Jadi gini. Misalkan. Jadi kalau misalkan secara definisi pasti kalian bingung. Penyelidikan itu adalah mencari ada atau tidaknya tindak pidana. Penyidikan itu adalah mencari dan juga menelusuri tindak pidana. Nah, pasti bingung kan, mencari tindak pidana berarti polisi harus cari-cari kejahatan gitu, kan bukan. Jadi gini misalkan, contohnya saya ngambil laptopnya Gilang kayak tadi contohnya, saya ngambil laptopnya Gilang, oke, Gilang laporan ke polisi, oke, nah Gilang laporan ke polisi, akhirnya masukkan laporannya, nah polisi kemudian ngecek, ya kan, ini kenapa Viko ini ngambil laptopnya Gilang, apakah memang Viko ini mencuri laptopnya Gilang, atau ini justru sebetulnya adalah laptopnya Viko yang diambil sama Gilang atau yang dikasih pinjam ke Gilang tapi nggak dibalik-balikin. Nah, ketika mencari itu disebut sebagai penyelidikan. Nanti kesimpulannya adalah, oh ini mah ternyata laptopnya Viko. Jadi ini bukan tindak pidana, karena Viko melakukan hal yang benar, Viko tidak melakukan pencurian. Gitu. Atau misalkan ternyata penemuannya adalah kedua, oh ternyata memang ini adalah Viko ini mencuri laptopnya Gilang. Viko ini mencuri, mengambil laptopnya Gilang untuk dimiliki secara personal, dan dinikmati keuntungan secara personal. Berarti dia mencuri. Nah, dia masuk pencurian. Oke. Jadi penyelidikan. Oke. Kok bisa sih Viko seperti itu? Maksudnya dilaksanakanlah gelar perkara atau GP. Gelar perkara ini adalah proses menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Ketika sudah GP, hasil GP-nya, nanti GP itu gelar perkara itu dia akan ada penyidik dari dari atas. Misalkan ini kasusnya di Polsek. Berarti akan ada penyidik dari Polres, dari Polda, kadang ada dari Polri. Terus misalkan di Polres berarti dari Polda, dari Polri gitu. Jadi ada penyidik senior lah. Itu untuk didiskusikan, untuk dilihat gitu. Itu GP namanya. Hasil GP ini nanti dia intinya adalah mempromosikan ke penyidikan. Ketika sudah ada penyidikan, itu naik statusnya sudah naik, sudah jadi tersangka. Jadi awalnya saya ketika didatangin itu, ketika saya dipanggil saya saksi, Gilang juga saksi. Tapi karena sekarang sudah ketahuan saya itu ternyata mencuri, saya statusnya naik menjadi tersangka. Lahirlah namanya estaf tersangka. Ada estaf tersangka, barang si labnya ntar ada SP Sita, ada SP geledah gitu kan. Itu banyak ntar. Naik jadi penyidikan. Ketika sudah penyidikan nanti ada saya diperiksa sebagai tersangka, diperiksa saksi-saksi, diperiksa alat bukti, dicari rekaman CCTV, dicari sidik jari saya, dipanggil ahli, apakah ini penipuan, apakah ini apa, apakah ini upaya ini, nah itu dipanggil ahli dan sebagainya. Setelah itu penyidikan selesai, nanti berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, kejaksaan. Kemudian disebutnya P18. Jadi berkas itu ketika ada laporan masuk, itu namanya P1. Jadi kan ada P1 sampai P45. Itu P45 itu adalah putusan hakim. Nah, P18 itu pelimpahan, kalau misalkan diterima namanya P21. Nanti kan kalau udah kalau kalian sudah aktif di lingkungan penyelidikan suka nggak? P21 belum gitu. Nah, kadang suka antara polisi sama jaksa tuh suka jadi misteri di sini nih. Jadi kalau P21 diterima sama jaksa, kalau P19 itu dibalikin sama jaksa. Misalkan P19, oke, P19 dibalikin karena kata jaksa kurang buktinya. Tapi nggak dikasih tahu bukti yang kurangnya di mana. Pokoknya kurang aja dia bilang. Nah, itu jadi konflik. Ada konfliknya di situ. Tapi misalkan oke P21, nah biasanya kalau ada P21 tuh polisi udah tenang, udah senang gitu. Karena dia udah lepas. Gitu, itu penyidikan. Itu bedanya penyelidikan sama penyidikan. Oke, kalau ini adalah penangkalan orang untuk keluar negeri. Begitu. Itu nomor 8. Kita masuk ke nomor 9. Pasal 32 Undang-Undang Kepolisian diatur dengan pasal 32. Ini saya sudah bilang, ini adalah beberapa pasal yang dia tiba-tiba
ada gitu dan itu harus ngafalin. Pembinaan kemampuan mulai sebagaimana malam 1 dilanjut dengan keputusan Kapolri. Di sini dengan keputusan Kapolri. Oke, berarti betul. Jadi dengan keputusan Kapolri. 9. 10. Jabatan penyidik dan juga penyidik pembantu merupakan jabatan fungsional di lingkungan kepolisian negara Indonesia yang penjabatnya diangkat dengan keputusan Kapolri. Cantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini pasal 12 pasti karena berkaitan dengan penyidikan. Ini di pasal 12. Nah, ini soal penyidikan di pasal 11 ini ngomongin soal penyidik, sidik. Ada lidik, ada sidik. Ya, itu beda ya. Kalau lidik itu penyelidikan, yang tadi ada atau tidaknya sebuah tindak pidana, memenuhi atau tidak suatu tindak pidana, ini tuh kejahatan bukan sih gitu. Penyelidikan tuh itu. Kalau penyidikan itu ntar dia udah masuk, udah dianggap sebagai kejahatan dan di end akhirnya kayak pemeriksaan tersangka dan alat bukti dan lain sebagainya. Itu penyidikan. Itu bedanya ya. Jadi tolong dibedakan. Penyelidik, penyidik, penyelidikan itu kata dasarnya lidik, penyidikan itu kata dasarnya sidik. Gitu. 12 jawabannya. Tuh, pasal 12. 10. 11. Peraturan bahwa anggota kepolisian negara Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Ini saya sudah katakan ke kalian di pasal 30 ayat 1. Kita cek biar kalian percaya. Tapi kan salah juga kan ini jawabannya. 30 ayat 1. Anggota kepolisian negara dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Oke, 30 ayat 1. Benar ya? Pemberitahuan dengan hormat dan juga PTDH. 30 ayat 1. Kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam ini sesuai dengan Undang-Undang pasal. Oke, di sini pasal 34 ngomongin soal kode etik. Ini kode etik profesi. Ya, menjadi pengemban, pedoman dan lain sebagainya ada di pasal 34. Jawabannya juga betul, nomor 12. 13. Dewasa ini tuh artinya adalah saat ini, belakangan ini, baru-baru ini. Nah, dewasa ini sinonimnya gitu. Batas isi teks tersebut adalah residu pestisida diperkirakan terdapat paling banyak pada buah-buahan dan sayuran. Residu pestisida terdapat pada sayuran saja, tidak ada ngomongin buah. Oke, coret karena ada buah jadi salah. Bayi dapat mengalami kelainan genetik karena sang ibu sering mengonsumsi sayuran terkena pestisida. Satu banyak baik genetik dengan perbaikan. Oke, secara rutin. Nomor 5 bisa jadi, nomor B yang benar. Frekuensi penyerapan pestisida tinggi secara berlebihan peningkatan kualitas sayuran. Tanaman tersebut kemudian disemprot secara rutin dengan frekuensi penyampaian tinggi, 10-15 kali dalam semusim. Pestisida, tapi tidak ditemukan di sini, tidak disebutkan manfaatnya. Berarti tidak ada juga nomor C. Nomor D, residu pestisida dalam makanan lingkungan semakin mendapat perhatian dari pemerintah. Tidak, pemerintah tidak perhatian. Kasihan sekali kalau tidak diperhatikan pemerintah. Sayuran yang mendapatkan semprotan pestisida rendah, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Mendapatkan semprotan dengan melakukan tapi dilakukan tidak juga. Jadi nomor B jawabannya ngomongin soal kelainan genetik ya. Di nomor B jawabannya. 14. Penyakit yang bernama iritasi atau peradangan di dinding saluran bronkus itu sebagai bronkitis. Oke. Flu itu adalah di sini. Jadi di sini itu ada di hidung itu ada bulu-bulu hidung ada jaringan filternya. Jaringan filternya terkena kuman ya. Kena mampet jadi flu. Kalau kena kuman itu jadi pilek. Gitu. Kalau asma itu adalah kelainan di paru-paru, sistem pernapasannya. Jadi kalau misalkan dia dingin, paru-paru itu mengkerut lebih cepat. Jadi dia tarikan nafasnya tidak optimal. Makanya kan orang-orang asma itu biasanya kalau dingin, nggak kuat dingin. Asma, bronkitis. Jadi kan kalau misalkan nafas itu kan dari hidung masuk ke tenggorokan. Dari tenggorokan itu masuk ke bronkus, bronkiolus, alveolus. Alveolus kan tempat pertukaran udara. Nah, di bronkus ini ada iritasi. Itu namanya bronkitis. Orang-orang bronkitis juga biasanya Orang-orang bronkitis itu biasanya nggak kuat dingin juga. Gitu. Pneumonia ini adalah kelainan ya. Ini adalah kelainan. Kalau pneumonia ini penyakit darah kalau salah pneumonia itu. Kalau sinus
Sinus itu jadi kalian tuh nggak kuat dingin. Jadi kalau kalian pernah sakit sinus, kalau kalian mengalami sinus, terus kalian di MRI, nih di hidung kalian, tulang hidung di sini, ini semuanya kayak tripofobia, bolong-bolong. Kebetulan saya sinus dan saya pernah di MRI, jadi saya pernah lihat saya sendiri bolong-bolong di sini. Jadi kayak lubang udara. Dia pokoknya bayangin tripofobia aja. Nah udah di sini semua nih, di tulang hidung. Makanya orang sinus itu kalau misalkan dia kena dingin, itu sakit di sininya. Terus kemudian ketika dingin, dia sujud itu sakit kepalanya kayak ketekan mau keluar di sini. Si tulang tengkorak. Itu sinus. Itu 14. 15 citra pada satelit. X, oke. Di sini ya. Oke, itu saya. Pertanyaan itu adalah next. Oke, apa sih daerah apa sih ini? Jadi gini teman-teman. Eh masyarakat itu kalau misalkan ada sebuah sumber pendapatan, dia akan mendekat ke sumber pendapatan tersebut. Ya. Jadi akhirnya akan membentuk sebuah garis aglomerasi namanya. Itu kan ada di mata pelajaran geografi kalau kalian belajar IPS, tapi ntar juga akan dijelaskan di sini aglomerasi. Akan ada keluar soalnya, saya jelaskan nanti saja ya. Itu ada ya segmentasi. Jadi misalkan contoh gini, kita ngomongin Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jakarta itu adalah pusat ibu kota, pusat industri ya. Jadi semua orang tuh, semua aktivitas tuh ada di Jakarta. Oke. Bogor itu adalah kota satelit, dia adalah berfungsi untuk menopang apa namanya sumber hasil bumi ya. Hasil bumi itu dari Bogor semua. Depok itu adalah tempat ring 1, ring 1, ring 2. Jadi dia ada kampus-kampus, ada institusi-institusi. Contoh ada kampus-kampus besar, kemudian ada kayak kantor apa, itu di Depok. Ya. Dan juga di Tangerang. Dua ini, Depok sama Tangerang. Dia adalah segmen kedua. Jadi kan dari Jakarta, ini kan Jakarta, garis keduanya itu adalah Depok sama Tangerang. Dia itu dua-duanya ini adalah tempat-tempat yang kayak dia pusat-pusat industri, kantor-kantor pusat, kantor kementerian, dan enggak, kalau kantor itu bisa ngomongin kantor pusat Shopee, misalkan atau kantor pusat Gojek gitu kan. Kalau misalkan di SCBD nggak dapat, biasanya di sini di Depok atau di Tangerang. Kemudian Depok, Tangerang, Bekasi di luarnya. Nah, Bekasi ini adalah kan gini, orang yang di Depok sama di Tangerang, kerja di Depok sama di Tangerang, dia kan bukan orang-orang yang high class, dia rata-rata adalah orang middle ke bawah. Nah, orang-orang middle ke bawah ini dia akan tinggal di Bekasi. Jadi Bekasi itu adalah tempat tinggalnya orang middle ke bawah. Gitu. Makanya Bekasi itu padat karena dia middle ke bawah. Tempat-tempat tinggal orang middle ke bawah. Kalau orang-orang middle ke atas biasanya tinggal di Depok atau di Tangerang. Atau ya sekarang kita sudah tahu mereka akan ke PIK gitu kan larinya gitu kan. Dan PIK itu kan dekat sama Tangerang gitu kan. Dan PIK Tangerang, Soekarno-Hatta itu kan dekat-dekatan. Ya wajar gitu. Aksesibilitas ngomonginnya kan. Gitu. Dan Bogor itu adalah kota satelit, dia adalah sebagai penyuplai hasil bumi. Karena kan di Jakarta nggak ada sawah gitu kan, tapi kan nggak mungkin orang Jakarta nggak makan nasi. Dia akan menyuplai dari Bogor, dan hasil bumi dari Bogor, hasil bumi yang disuplai dari ke Jakarta melalui Bogor itu dari daerah saya, dari Sukabumi dan juga dari Cianjur. Gitu. Begitu, itu suplainya dari itu garis ini. Nah, dalam konteks ini ya, ini adalah pemukiman padat dengan padat penduduk. Oke. Ya, pemukiman padat penduduk ini adalah rumah orang-orang middle ke bawah biasanya. Ini kita ngomongin bukan saya berarti menghina ada orang miskin dan orang kaya, enggak. Ini kita ngomongin realistis. Ada orang middle ke bawah, kalau orang middle ke bawah tuh rumahnya tuh dempet-dempetan. Ya, rumahnya dempet-dempetan. Maka kalian pernah lihat orang kaya rumahnya dempet-dempetan? Kan enggak. Orang kaya itu kan rumah 3 punya dia sendiri kadang-kadang kan. Itu 3 rumah itu, atau misalkan dia satu klaster cuma berlima gitu kan. Nah, itu kan orang-orang kaya. Kalau orang-orang middle ke bawah biasanya kan dia dempet-dempetan. Begitu, ini sudah kelihatan banget adalah rumah-rumah orang middle ke bawah. Dan pilihannya di sini adalah pemukiman dekat aktivitas industri, belum tentu karena di sini tidak ada industrinya, justru kelihatannya industri saya rasa di sini nih. Ini industri. Sama ini industri. Ini juga industri kelihatan. Ya. Kemudian pencacaran industri bisa jadi ya, bisa jadi. Nomor B, pemukiman rawan bencana kebakaran, iya, karena dempet-dempetan, bisa jadi juga. Pemukiman teratur dekat dengan sungai, enggak.
tingkat pendapatan penduduk sangat tinggi. Kalau tingkat pendapatan penduduk sangat tinggi, mereka rumahnya jauh-jauhan. Tadi kan orang-orang yang ke atas semua kan, itu pasti rumahnya jauh-jauhan gitu. Dan untuk rumah dekat sungai, jadi gini, orang-orang zaman dulu itu rumahnya dia pasti ngikutin aliran sungai. Misalkan di sungai, rumahnya itu pasti dekat-dekat sini semua. Karena kan air itu sumber kehidupan, mereka pasti akan mencari, deketin sumber kehidupannya. Tapi sekarang itu udah nggak relevan, karena sungainya juga kan hitam, kotor. Ngapain dideketin juga? Nggak akan bisa diminum juga kok. Jadi yang paling relevan itu adalah yang poin C. Begitu teman-teman, penjelasan mengenai pengetahuan umum dari nomor 1 sampai nomor 15. Apakah ada yang kurang mengerti, ada yang kurang jelas teman-teman? Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Saya tutup dulu biar saya bisa lihat teman-teman semua. Ada? Tidak ada? Oke, kalau misalkan tidak ada, saya akan cukupkan saja pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bersama dan juga berdiskusi bersama saya. Kita akan bertemu lagi di hari Jumat ya. Oke, kita akan bertemu lagi di hari Jumat dengan topik wawasan kebangsaan. Kalau misalkan sampai Jumat ada pertanyaan, kayaknya ini mau didiskusiin deh, mau ngomongin soal apa misalkan Trump nyulik presiden Venezuela, Trump ngambil Venezuela dan lain sebagainya, itu bisa kita obrolin, bisa kita diskusikan, itu sangat ramai sekali. Itu bisa di save untuk pertanyaan ke hari Jumat. Yang pasti kalau misalkan ada pertanyaan apapun itu, apapun pertanyaannya, tentang apapun, topik apapun, selama berkaitan dengan sosial politik, ya saya masih bisa jawab. Begitu teman-teman. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya, berpendapat? Oke, tidak, saya rasa cukup. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, salam untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di hari Jumat. Thank you semuanya.